Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali lagi melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang aktif ikut ta'lim, saya doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kesuksesan. Ya, insya Allah. Salawat serta salam mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, mari kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, seperti biasanya, kita akan baca surat Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita, seluruh ulama yang telah berjasa mulai dari yang mendirikan, membangun, dan mengembangkan DDI, dan termasuk juga ulama yang kita pelajari kitab-kitabnya. Ya, mari kita doakan melalui pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan seluruh kebaikannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui surat Al-Fatihah ini. Wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan doa ini insya Allah menjadi asbab kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seperti pertemuan yang lalu, sebelum kita memulai memasuki ta'lim tafsir Al-Jalalain, yang kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Fatihah. Namun sebelum kita awali, kita mulai, seperti biasanya, silakan anak-anakku yang mau bertanya, mau ditanya langsung atau melalui pesan. Silakan, saya tunggu ya 1-2 menit ya. Saya tunggu 1-2 menit. Yang mau langsung silakan ya, aktifkan audionya. Ya, tapi kalau tidak silakan diketik di bagian chatnya. Ya, saya tunggu 1-2 menit. Baik, anak-anak sekalian, ini sudah ada temannya bertanya dari Isnaini Sahwa ya, Salwa. Zahwa. Jadi Isnaini Sahwa. Tanya, Ustaz, apa hukumnya kalau perempuan muslim memperlihatkan auratnya ke umat non-muslim? Contohnya rambut dan lain-lain, haram atau tidak? Iya, ini bagus ya untuk mempertegas hukumnya. Baik anak-anakku sekalian, bagi wanita, ya, bagi wanita itu seperti anak-anakku semua ketahui, auratnya yaitu seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Jadi muka, ya saya perbesar dulu. Ya. Jadi muka, kata Nabi, ya, yang bukan aurat bagi wanita itu hanya muka dan telapak tangan. Jadi mau di sini. Jadi di sini batasnya. Jadinya bisa kelihatan ini. Ini nih, yang goyang-goyang ini, ya, yang bergerak. Ya. Nah, itu harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan, bukan hanya kepada non-muslim saja. Ya. Bukan hanya kepada non-muslim saja, kepada sesama muslim, apalagi yang bukan mahram itu, yang bukan mahram, ya jelas itu juga tidak boleh. Jadi bukan persoalan apakah dia non muslim atau bukan itu. Yang penting siapapun yang tergolong mahram, ya siapa itu yang mahram? Mahram itu apa? Mahram itu adalah orang-orang yang bukan mahram ya, yang bukan mahram. Ya, apa itu mahram? Mahram itu orang-orang yang haram menikah dengan kita. Jadi kalau yang bukan mahram berarti yang boleh menikah dengan kita. Itu yang tidak boleh terlihat rambut anak-anakku yang wanita ini kepada laki-laki yang lain. Sekalipun bukan hanya yang non-muslim. Yang muslim laki-laki juga tidak boleh. Ya. Jadi bukan masalah non-muslimnya, tapi semua laki-laki ya yang bukan muhrim kita itu haram hukumnya terlihat rambut ya anak-anakku ya sebagai wanita, sebagai perempuan. Jadi begitu ya Isnaini Zahwa, jadi tetap tutup auratnya ya. Kalau misalnya dalam rumah, oke lah. Ya, karena dalam rumah itu tidak ada orang lain. Yang ada cuma keluarga. Kecuali di dalam rumah ada orang lain. Ya, orang lain itu yang bukan mahram kita.
Misalnya di rumah itu ada pembantu laki-laki misalnya, ya toh. Mungkin dia sopirnya ayah kah, ya toh, sopirnya abi misalnya. Ya, dia laki-laki dan dia orang lain, bukan keluarga. Maka itu juga itu tidak boleh diperlihatkan auratnya, ya. Jadi begitu ya, Isnaini Zahwa. Ya, begitu jawabannya. Jadi jaga auratnya, tutup terus ya ketika tutup di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Baik. Kemudian dari siapa? Octavia Syam. Octavia Syam. Ya, pertanyaannya, Ustaz, kalau kaki wajib ditutup atau tidak? Nah, kalau kaki, ya kaki wajib. Tadi saya katakan auratnya wanita itu seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan ini. Berarti kaki masuk. Ya, jadi kaki itu masuk. Makanya bagi anak-anakku yang ya putri ini, ya yang paling bagus itu pakai kaos kaki kalau keluar. Karena itu juga bagian dari aurat. Ya, mungkin ada tanya, Pak Ustaz, kalau kelihatan bagaimana? Berdosa. Misalnya kalau ke pasar, misalnya jalan-jalan ke pasar, atau santai-santai, pergi makan bakso, terus kelihatan kakinya, tetap berdosa. Karena namanya terbuka aurat. Ya, itulah risikonya sebagai wanita. Risiko. Berbeda kalau laki-laki. Laki-laki itu batas auratnya mulai pusar dan antara pusar sampai lutut saja. Dadanya, betisnya, itu enggak, itu bukan aurat. Jadi kalau misalnya ada putra laki-laki main bola tapi celananya di bawah lutut, itu enggak apa-apa. Kecuali di atas lututnya, di pahanya celananya, itu yang berdosa. Itu yang berdosa karena kelihatan lutut. Di lutut ini di batas aurat. Kalau laki-laki ya. Tapi kalau wanita seluruh tubuhnya, kecuali muka, sekali lagi, muka boleh kelihatan, boleh dibuka, dan telapak tangan. Telapak tangan itu ini dan ini di belakangnya. Ini juga termasuk. Ya. Baik. Gitu ya. Jadi wajib, kaki itu wajib ditutup. Kemudian, ya luar biasa ini ya, pertanyaan berikutnya dari Nanda Aulia. Ya, pertanyaannya, Ustaz, kalau rambut perempuan kelihatan sedikit atau satu lentik rambut itu berdosa. Pokoknya kelihatan rambut, apakah itu satu, apa tadi istilahnya ini ya, satu lentik kah, ya, kalau itu disengaja, ya, sekalipun satu lembar kalau disengaja maka itu berdosa. Ya, kalau kecuali tiba-tiba tidak dirasa ada kelihatan, saya kira itu tidak apa-apa. Ya, yang berdosa itu kalau memang sengaja dia perlihatkan, sekalipun hanya sedikit saja yang terlihat, ya maka itu juga bagian dari dosa. Atau misalnya dalam kondisi tertentu, contoh misalnya sakit kasihan dan dia sulit menutup rambutnya karena dalam keadaan sakit. Pokoknya kalau dalam keadaan seperti ini itu boleh-boleh saja, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa itu adalah orang dalam kondisi seperti biasanya, bukan karena sakit, bukan karena keadaan apa, sengaja dia buka, harusnya dia mampu menutup tapi dia sengaja kasih lihat sedikit, maka itu juga berdosa sesuai kadar kelihatan rambutnya ya. Ya, sesuai, tentu itu juga diperhitungkan kadar kelihatan rambutnya. Kalau seluruhnya tentu lebih banyak dosanya dibanding
ya sebagian atau sedikit yang terlihat. Yang jelas diusahakan ditutup. Ya kalaupun terbuka tidak disengaja atau terpaksa, saya kira itu tidak berdosa. Baik, masih ada lagi? Ya, baik ya. Saya kira sudah cukup. Ya, ini saya bersyukur sekali anak-anak putri ini ya aktif bertanya. Ya, tidak sama dengan putra. Ya, kalau putra itu tidak aktif bertanya. Kalau putri, alhamdulillah sudah 3 kali ya pertemuan ada sesi pertanyaan. Ya, alhamdulillah anak-anakku yang putri ini aktif bertanya. Saya tunggu lagi pertanyaannya untuk hari Senin yang akan datang. Saya tunggu lagi. Jadi siapkan ya lebih awal sebelum dimulai diketik. Ya, cuma tadi mohon maaf Pak Ustaz agak terlambat on kan Zoom-nya karena ada sesuatu dan lain hal. Harusnya jam 3.15, Pak Ustaz on kan jam 3.30 lebih sedikit. Jadi Pak Ustaz mohon maaf ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang akan datang tidak terlambat kita on kan, kita aktifkan. Nah kalau sudah masuk langsung ketik ya sehingga langsung kita jawab pertanyaannya. Baik anak sekalian, selanjutnya silahkan buka kitabnya. Kita akan lanjutkan ya sambil saya share ya. Bisa dilihat kitabnya, bisa juga dilihat di layar HP-nya atau di layar laptopnya. Terlalu besar ya. Baik anak sekalian, coba perhatikan. Sekarang kita akan menyambung pelajaran kita, ta'lim kita. Kita sudah mempelajari sampai ulil alami ala ghairihim ya, sampai di sini. Ya, sedikit saya ulangi, ini terakhir. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulil alam ala ghairihim. Ya, artinya dan umumnya kata pada umumnya dalam membentuk kata menjadi jamak atau banyak. Ya, kita sudah contohkan kalau kita ingin membentuk isim satu menjadi banyak ya, maka salah satu cara yang diajarkan dalam ayat ini yaitu bil ya'i wan nuni ya, bil ya'i wan nuni, yaitu dengan menambahkan huruf ya dan huruf nun ya, huruf ya dan huruf nun ya di akhir kata isim itu tadi ya. Nah, kalau di ayat ini di akhir alam, jadi alam di akhir alam. Nah, coba kita lihat ayatnya, coba kita lihat ayatnya ya, ini coba lihat. Saya hilangkan dulu. Ya. Coba lihat ini, alam, ini kata alam, ditambah ini tambahnya. Ini coba perhatikan. Tambahnya iya dan nun, ya. Ini ya dan nun ini menunjukkan banyak. Kalau alam saja Rabbil alami misalnya. Rabbil alam, kalau dikatakan Rabbil alam berarti Tuhan penguasa satu alam saja kalau dikatakan alam, satu alam. Tapi karena dibaca alamin ditambah ya dan nun menjadi penguasa seluruh alam, banyak alam. Mulai dari alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang melata, alam tumbuh-tumbuhan, semua alam.
Ya, semua alam itu kalau mempergunakan menambahkan ya dan nun. Ya, itu terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk hari ini kita lihat ya. Wa huwa, lihat ini. Ya. Wa huwa minal alamati wa huwa minal alamati wa huwa minal alamati alam semesta ini, wa huwa alam semesta ini minal alamati merupakan alamat atau tanda. Wa huwa minal alamati, alam semesta ini merupakan alamat. Ya, jadi alamat. Jadi alamat sebenarnya itu ini kan sudah membahasa Indonesia saja. Alamat, tanda. Jadi alamat itu artinya tanda. Ya, artinya tanda. Jadi alam semesta ini merupakan tanda, alamat atau pertanda. Ya. Li'annahu alamatun ala mawjidihi li'annahu alamatun yaitu tanda li'annahu alamatun yaitu tanda ala mawjidihi atas ya adanya yang menciptakannya, li'annahu alamatun ala mawjidihi. Ya. Yaitu tanda adanya yang mengadakan, mawjidihi, yang mengadakan atau yang menciptakan. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya arti. Ya, sekarang kita jelaskan. Jadi adanya alam ini itu pertanda bahwa ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Siapa yang ciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin alam ini ada, tidak mungkin dunia ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Itu pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa adanya alam ini itu pertanda bahwa ada yang menciptakan alam. Dan yang menciptakan alam itu Allah Subhanahu wa taala. Sama juga anak-anakku sekalian, mungkin tadi anak-anakku tadi pagi disuguhkan makanan oleh umminya, oleh ibunya, oleh mamanya. Misalnya kue apa misalnya pisang goreng misalnya. Ya, atau kue apa? Nah, ini kan ada. Jadi kue ini ada. Nah, adanya kue ini pasti ada yang buat kue. Ya toh? Ini kue ada karena ada yang membuat kue. Nah, siapa yang buat kue ini? Mamanya, umminya. Ya.
atau paling tidak yang penjual kue yang bikin, yang buat, ya. Nah, itu seperti itu juga dengan adanya alam ini. Adanya alam ini karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat ini, anak-anakku sekalian, di ayat yang kedua ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada dua pelajaran penting, ya, yang bisa kita petik dan kita pegangi kuat-kuat dalam kehidupan ini, ya. Jadi ada dua pelajaran penting, ya, ada dua pelajaran penting yang harus kita pegang kuat-kuat dalam ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama, kita ini selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah, ya. Memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran penting. Dan ini sudah selalu kita ulang-ulangi, ya. Ya, selalu kita ulang-ulangi supaya kita ini lebih yakin, ya. Kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pelajaran penting yang kedua dalam ayat ini yaitu kita diajarkan keyakinan kita kepada Allah dengan seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Kita harus yakin. Kita ini lahir di dunia karena itu atas izin dan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pelajaran kedua. Jadi Allah ingin mengajarkan melalui ayat ini, kita harus yakin seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah dan sekaligus mengesahkan Allah. Karena kenapa? Kita harus mengesahkan. Apa itu esa? Satu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Sebab kalau seandainya yang menciptakan alam ini ada dua, ya, ada dua yang menciptakan alam ini, la fasadata. Maka kata Allah, ya, boleh jadi alam ini akan rusak. Kenapa rusak? Karena boleh jadi yang Tuhan yang satu misalnya, ini contoh ya, kalau seandainya ada dua yang menciptakan alam ini, bisa jadi Tuhan yang satu maunya ke kanan, Tuhan yang kedua maunya ke kiri. Tuhan yang pertama mau membuat begini, tapi Tuhan yang kedua mau membuat yang begitu. Itu tidak mungkin, ya. Ya, jadi kita diajar untuk mentauhidkan, mengisahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kitab. Ya, lihat kitabnya, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Saya yakin anak-anakku sudah tahu artinya ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu arti dari Ar-Rahmanir Rahim. Jadi saya harap anak-anakku sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tujuannya kita belajar tafsir ini agar apa yang kita, ayat-ayat atau surah-surah yang kita telah pelajari tafsirnya,
diusahakan betul-betul kita pahami dan ini kita transfer, ya, kita transfer ya ilmu yang kita peroleh dari belajar tafsir ini ke dalam sholat, ya, kita transfer itu. Apa maksudnya kita transfer ke dalam sholat? Artinya pada saat sholat dan khususnya ketika membaca surat Al-Fatihah, kan ini kita sudah pelajari 3 ayat, paling tidak 3 ayat inilah yang betul-betul kita pahami, ya, maknanya ketika kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikut ya dalam hati juga, yang mengikuti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Itu sambil membaca diikuti juga, ya, di hati kita maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikuti dalam hati. Segala puji bagi Allah, Tuhan, ya, sekalian alam. Tuhan pemelihara alam, sekalian alam. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ikuti lagi dalam hati. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seterusnya. Ya. Itu tujuannya anak-anakku sekalian. Pembelajaran atau ta'lim, khususnya ta'lim tafsir Jalalain ini, ya. Ya, kita kembali lagi, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai artinya Ai artinya zirrahmati. 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 Yang mempunyai rahmat. Zirrahmati yang mempunyai rahmat. Zirrahmati yang mempunyai rahmat. Yang mempunyai rahmat. Wahia yaitu iradatul khairi li ahlihi. Iradatul khairi li ahlihi. Iradatul khairi li ahlihi. Menghendaki atau menginginkan kebaikan. Iradatu menginginkan kebaikan. Li ahlihi bagi yang menerimanya. Menginginkan kebaikan bagi yang menerimanya. Menerima apa? Ya, menerima rahmatnya Allah. Menerima kebaikan itu, ya. Jadi menginginkan kebaikan bagi yang menerima kebaikan. Li ahlihi bagi yang menerima kebaikan itu. Baik anak-anak sekalian, ya, kita jelaskan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua, ya, mengajarkan kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat Allah. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua,
Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia ini, maka hendaknya kita meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Maha Pengasihnya Allah dan Maha Penyayangnya Allah. Ya. Jadi kita juga harus meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus memiliki sifat Ar-Rahman juga. Ya, tapi tentu berbeda dengan Rahmannya Allah. Kita ini harus ada kasih sayangnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah menyatu, sudah menjadi satu kata, satu kelompok kata, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Ya, jadi itulah kalau Indonesia langsung kasih sayang. Kalau Arabnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia ini maupun di akhirat, maka mari kita juga miliki sifat kasih sayangnya Allah, yaitu mari kita juga berkasih sayang, ya, antar sesama manusia, ya. Misalnya antar sesama santri, ya. Jadi sesama santri putri, ya. Ya, mohon maaf ya, bukan sesama santri putri itu khususnya. Ya, harus tumbuhkan sifat ini, berkasih sayang. Ya, dengan tumbuhnya atau timbulnya sifat kasih sayang dalam diri anak-anakku sekalian, insya Allah silaturahim akan terus berjalan itu. Ya. Kenapa biasanya terputus silaturahim? Ya, karena sifat kasih sayangnya hilang dalam dirinya. Ya, berarti tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. Nah, oleh karena itu Allah tadi katakan, ya, kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari juga kita, ya, miliki sifat kasih sayang. Itu yang kedua, ya, yang bisa di sini Allah ajarkan. Kemudian yang ketiga, Allah ajarkan Ar-Rahman itu Allah memberikan kepada siapa saja. Jadi sifat Ar-Rahmannya Allah, Maha Pengasihnya Allah, Allah berikan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Apakah orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang kafir. Apakah orang yang sholat maupun yang tidak sholat. Itu Allah kasih. Ya, sifat Ar-Rahmannya Allah kasih. Tapi kalau Ar-Rahim, ini, ya, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, seperti anak-anakku semua nih, yang rajin ikut taklim, belajar agama. Kalian ini semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan rahimnya Allah, sayangnya Allah. Kita ini semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak semuanya disayang. Ya, Aisyah Fakhira disayang oleh Allah. Selsia Putri disayang oleh Allah. Putri Sabrina disayang oleh Allah. Rindina disayang oleh Allah. Indri Tari disayang oleh Allah, Serlina Juwita disayang oleh Allah, Nurul Mutia. Ya, enggak apa-apa saya sebut namanya semuanya. Disayang oleh Allah. Cika Maulia Putri disayang oleh Allah. Nanda Aulia disayang juga oleh Allah. Octavia Syam disayang oleh Allah. Ya, apa nih? Ya, ini datuk namanya ya. Ya, pokoknya yang di situ tertulis Kuen Sayo.
Sayora, ya Kun Sayora disayang oleh Allah. Husna disayang oleh Allah. Zalfa disayang oleh Allah. Salwa disayang oleh Allah. Niken disayang oleh Allah. Alia Ramdan disayang oleh Allah. Nur Arifa disayang oleh Allah. Isnaini disayang oleh Allah. Anissa Lutfia disayang oleh Allah. Ya, Nazwa disayang oleh Allah. Alfia disayang oleh Allah. Semuanya ini disayang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena kita ini orang yang beriman, ya. Tidak sama orang yang tidak beriman, tidak disayang, cuma dikasih. Ya, jadi orang yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau kita sudah disayang, pasti dikasih. Oleh karena itu, usahakan anak sekalian bagaimana caranya disayang sama abi-abi, ummi sama abi. Kalau disayang sama ummi sama abi, apapun yang anak-anakku minta pasti dikasih sama ummi abi. Tapi kalau tidak disayang, tapi kalau cuma dikasih, ya, belum tentu kamu disayang. Tapi saya yakin semuanya ini insya Allah disayang sama ummi abinya. Karena anak yang solehah, ya rajin ikut taklim, belajar agama, semuanya soleha. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, orang-orang yang Ar-Rahman itu hanya diberikan di dunia, sementara Ar-Rahim hanya diberikan itu khusus diberikan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian kita pada hari ini, pada sore hari ini, kajian tafsir, ta'lim tafsir Al-Jalalain, ayat kedua tadi masih ada sambungan dan ayat ketiga. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tafsir ayat keempat, ya, ayat keempat. Sekali lagi saya kembali mengingatkan. Untuk pertemuan yang akan datang, siapkan lagi pertanyaannya, silakan diketik, di chat, kemudian kita bahas bersama-sama. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan insya Allah ya bisa menjadi asbab kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, kemudian doa istighfar ya majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.